Statistik parametrik adalah suatu tes yang modalnya menetapkan adanya syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi yang merupakan sumber sampel penelitiannya. Syarat-syarat itu biasanya tidak diuji dan dianggap sudah dipenuhi. Seberapa jauh makna hasil suatu tes parametrik bergantung pada validitas. Tes parametrik JOC menuntut bahwa skor yang dianalisis merupakan pengukuran yang sedikitnya berkekuatan skala interval. Uji Z digunakan saat ingin mengetahui apakah rata-rata nilai ujian siswa satu sekolah berbeda dari rata-rata nasional. Misalnya, jika rata-rata nasional adalah 70 dan kita punya data dari 100 siswa, kita bisa pakai uji Z untuk mengetahui apakah rata-rata sekolah tersebut secara signifikan berbeda dari nasional. Bagian 2. Uji T digunakan ketika membandingkan rata-rata tekanan darah sebelum dan sesudah pemberian obat pada 25 pasien. Karena data berasal dari kelompok yang sama dan ukuran sampel kecil, maka digunakan uji T berpasangan untuk melihat apakah obat memberi pengaruh signifikan. Bagian 3. Korelasi Pearson digunakan ketika ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian siswa. Jika korelasi mendekati 1, berarti semakin banyak belajar, nilainya cenderung semakin tinggi. Ini berguna dalam penelitian pendidikan atau psikologi. Bagian 4. Analisis varians atau ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata hasil belajar siswa dari 3 metode pengajaran yang berbeda. Misalnya, guru ingin tahu apakah metode B dan C menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam nilai siswa, maka digunakan ANOVA satu arah. Statistik non-parametrik cocok untuk data yang tidak memenuhi asumsi statistika parametrik atau yang berjenis kualitatif, disebut juga distribution free statistics, didasarkan atas lebih sedikit asumsi mengenai populasi dan parameter dibandingkan dengan statistika parametrik. Ada yang dapat digunakan untuk data nominal, ada yang dapat digunakan untuk data ordinal populasi bebas distribusi. Bagian 1. Korelasi range Spearman cocok. Digunakan untuk melihat hubungan antara tingkat stres atau dikategorikan rendah, sedang, tinggi dengan tingkat kepuasan kerja atau juga ordinal. Ini sering digunakan dalam ilmu sosial ketika data bersifat peringkat dan tidak memenuhi asumsi normalitas. Bagian 2. Fisher Exact Test digunakan ketika meneliti hubungan antara jenis kelamin laki-laki atau perempuan dan hasil tes COVID-19 positif atau negatif pada 20 orang. Karena jumlah sampel kecil dan ada sel yang mungkin berisi frekuensi sangat rendah, Fisher lebih tepat dibanding Chi-square. Bagian 3. Uji Chi-square dipakai saat meneliti apakah terdapat hubungan antara status merokok, perokok atau tidak, dan kejadian penyakit jantung ya atau tidak pada 200 orang. Dengan ukuran sampel yang cukup besar, kita bisa gunakan Chi-square untuk menguji keterkaitan dua variabel kategori.